Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Berkah Tutorial, channel untuk berbagi apapun dan untuk siapapun. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sehat selalu ya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti janji saya sebelumnya, di video kali ini saya akan membahas lebih detail lagi mengenai apa itu Star Seller, kemudian Star Plus, dan bagaimana cara agar kita bisa bergabung menjadi Star Seller itu ya. Kemudian apa manfaatnya ya. Oke. Nah, di sini saya akan coba kupas tuntas semua ya informasinya. So, bagi kalian yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan seperti biasa setelah yang satu ini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never. Oke, bismillah. Jadi sobat berkah semua, apa itu program Star Seller ya atau Star Plus ya? Nah, jawabannya ada di sini ya. Jadi saya simpulkan program Star Seller atau Star Plus ini keuntungan bagi penjual yang berjualan di Shopee ya, yang diberikan sebagai bentuk apresiasi ya, atau pengakuan atas penjualan dan juga layanannya yang baik ya. Kemudian Shopee memberikan sebuah tag ya. Nah, seperti contohnya mungkin saya perlihatkan untuk akun saya ini, hamdalah.store ya. Jadi sobat berkah ini ada semacam tag tulisan Star seperti ini ya. Nah, kalau untuk Star Plus, sini ada logo plusnya ya, bedanya seperti itu. Nah, lalu apa kriteria yang harus dicapai ya oleh seller atau penjual di Shopee untuk bisa mengikuti program ini ya? Nah, untuk beberapa kriterianya saya sampaikan ya. Yang pertama sobat harus upload dulu KTP ya, KTP elektronik ya, dan tentunya nanti diterima dan disetujui oleh Shopee. Kemudian kriteria lain, persentase chat yang dibalas itu harus mencapai minimal 65% ya. Jadi pastikan sobat berkah harus selalu on ya, harus selalu aktif dan harus selalu mengecek apakah ada chat masuk ya di akun Shopee-nya. Jangan sampai persentasenya turun ya, atau minimal harus 65% kalau ingin mengejar ke program Star Seller ini ya. Kemudian berikutnya untuk penilaian toko ya. Untuk penilaian toko minimal itu harus 4,5 ya. Jadi ulasan dari pembeli kalau sudah order dari toko kita, bagaimana caranya itu pembeli harus memberikan ulasan yang baik ya, dan memberikan bintang yang baik juga ya. Jadi skornya itu harus minimal 4,5. Nah, untuk penilaian toko ini ada triknya teman-teman ya. Kalau misalkan sobat berkah ketika melakukan pengiriman barang, nanti pastikan dicek dahulu barang yang dikirimnya itu harus sesuai varian yang dipilih oleh pembeli ya. Jangan sampai salah kirim barang. Kemudian warna, ukuran, kalau itu misalkan baju atau pakaian ya.
kalau misalkan barang yang lain nanti dicek dahulu barangnya sebelum dikirim, tentunya harus sesuai ya. Jangan sampai ketika sudah sampai ke pembeli barangnya tidak sesuai dengan apa yang diorder ya. Nah, itu bisa mengakibatkan nanti penilaiannya buruk ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kecepatan pengiriman ya. Jadi diusahakan ketika Sobat Berkah mendapatkan chat ya, langsung dibalas. Kemudian kalau sudah ada order masuk, kalau bisa saat itu juga langsung diproses ya. Minimal dicetak dulu ya, di print out dulu invoice-nya ya. Karena ketika diproses, dicetak invoice, nanti itu biasanya ada notifikasi juga ke pelanggan, artinya transaksinya itu diproses oleh seller atau penjual ya. Maka pelanggan itu biasanya senang, artinya transaksinya direspon ya dengan cepat. Itu yang kedua triknya ya. Untuk yang ketiga, selama pengiriman ini kan dikirim melalui ekspedisi macam-macam ya. Kalau bisa saya sarankan aktifkan saja semua ya. Kalau memang di daerah tempat tinggal sobat itu lengkap ya, kayak JNT, JNE, Shopee Express, Antar Aja, ID dan lain-lain ya. Kalau misalkan memang ada lengkap, aktifkan saja. Biarkan nanti sistem Shopee yang akan ini ya, mengacak secara random atau pelanggan yang memilih untuk ekspedisinya. Yang penting pelanggan itu bisa dengan senang ya, karena biasanya masalah ekspedisi ini tarif ongkirnya itu kan beda-beda ya tiap masing-masing ekspedisi. Nah, di situ pelanggan bisa memilih sesuai keinginannya. Oke, untuk poin berikutnya ada trik lagi ya. Kalau misalkan Sobat Berkah nanti ingin mengejar penilaian yang bagus ya, berikan semacam hadiah atau gift ya. Misalkan sebagai contoh nih, kalau saya sendiri ya, saya menjual pakaian, tapi ketika misalkan pada saat ada orderan masuk, saya kirim, saya kemas, itu biasanya saya kasih gift berupa merchandise, misalkan kayak gelang ya, atau kalau di musim pandemi sekarang misalkan Sobat Berkah bisa beli masker ya. Sekarang kan udah murah tuh ya harga masker. Nah, bisa dikasih satu produk, kasih satu masker. Jadi ada poin plusnya ya, ada tambahan. Itu biasanya pembeli senang. Kadang-kadang kalau misalkan mereka mendapatkan barang yang tidak begitu sesuai dengan ekspektasinya ya, tapi ada poin plusnya semacam gift atau hadiah ya, itu biasanya kepenilaian pun tidak akan terlalu buruk. Minimal 4,5 itu bisa, 4 bintang 4 itu bisa dapat. Nah, itu triknya sobat ya. Satu lagi tambahan bonus trik dari saya ya. Selama pengiriman mohon nanti sobat pantau ya. Kalau memang waktu luang, dipantau sampai betul-betul pengirimannya update. Maksudnya sampai betul-betul pengirimannya sampai ke pembeli ya, sampai ke tangan pembeli. Jadi maksudnya kalian pantau di menu history trackingnya ya, ada kan ya di aplikasi Shopee. Kalau lewat handphone misalkan atau di desktop juga ada. Itu biasanya nanti akan ada update ya, barangnya sudah sampai mana ya. Nah, nanti
teman-teman bisa infokan ke pelanggan, berikan pelayanan yang baik melalui hal itu. Jadi nanti pembeli pun akan senang, jadi merasa diperhatikan ya, diberikan informasi, ini barangnya baru sampai sini, mohon kakak tunggu, atau kakak jangan lupa aktifkan terus handphonenya. Nah, hal seperti ini memang sepele ya, jarang diperhatikan oleh para seller, tapi justru itu saya sudah pernah coba, dan kalau misalkan memang tidak begitu sibuk, saya juga sering ya lakukan hal seperti ini. Itu pembeli merasa senang. Nah, itu mungkin untuk trik untuk mendapatkan minimal 4,5 ya. Oke, selanjutnya untuk kriterianya, minimal jumlah transaksi itu harus berhasil dalam 30 hari sebanyak 20 pesanan. Jadi dalam 1 bulan Sobat Berkah harus bisa mendapatkan orderan dan mengirim ya barangnya sebanyak 20 transaksi atau 20 pesanan ya. Atau pendapatan bersih tidak termasuk biaya lainnya itu minimal 20 juta ya. Oke. Kemudian kriteria berikutnya, jumlah pembeli berbeda dalam 1 bulan itu harus ada 10 pembeli ya. Kalau ini menurut saya gampang ya kalau untuk pembeli, asalkan trafficnya bagus ya, orderan masuk itu biasanya tidak itu aja ya, jadi biasanya bergantian yang order. Ini hanya 10 saja kriterianya. Kemudian selanjutnya jumlah poin penalti saat ini, penalti berjalan maksudnya mungkin ya, jadi kurang dari 2 ya, jadi harus kurang dari 2 untuk poin penaltinya. Jadi diusahakan jangan sampai melanggar kebijakan peraturan Shopee ya, kayak misalkan produk yang duplikat ya, atau hal-hal lain yang melanggar kebijakan yang sudah ditentukan oleh Shopee. Itu yang menyebabkan nanti Sobat Berkah mendapatkan poin penalti ya. Saya pun pernah mengalami hal seperti itu, wajar ya. Nah, tapi diusahakan harus kurang dari 2. Seperti menolak pesanan ya berkali-kali, nah ini yang bisa menyebabkan poin penalti juga. Nah, selanjutnya toko tidak memiliki riwayat pesanan yang tidak wajar, kejanggalan pada aktivitas akun, atau penyalahgunaan program dari Shopee untuk kepentingan pribadi. Nah, maksudnya misalkan ada aktivitas dari akun sobat ya yang tidak wajar, misalkan ada semacam indikasi penipuan mungkin ya. Nah, hal-hal seperti itu lebih baik ditinggalkan ya, karena ini akan mempengaruhi ke penilaian untuk kriteria reseller ya. Dan terakhir, toko tidak menjual barang-barang yang dilarang dalam program reseller ya. Informasi lebih lengkapnya untuk barang-barang ini ada di sini ya. Jadi Sobat Berkah bisa explore lebih lanjut karena informasinya banyak ya untuk produk-produk yang intinya kita jual barang-barang yang ini aja ya, yang barang-barang yang tidak ada unsur ini ya kriminal, tidak ada yang barang-barang yang mudah terbakar, nah seperti itu ya, senjata tajam dan lain-lain. Jadi kita jual yang normal-normal saja ya, yang halal-halal saja, maksudnya yang sesuai peraturan Shopee. Nah, sekarang kita lihat ke toko saya ya, kita lihat dari toko saya. Kalau misalkan Sobat Berkah ingin melihat
apakah toko sobat itu sudah memenuhi kriteria ya, atau lebih detailnya bisa coba cek nanti kalau ini di tampilan desktop saya ya, di komputer atau di laptop, masuk ke halaman Star Seller, kemudian login akun sobat ya. Nanti di menu sebelah kiri sini ya, di perkembangan penjual ada program start. Ini diklik saja di program start. Nah, ini akun saya ya, jadi sudah Star Seller. Nah, ini jadi sobat berkah ada semacam tag di sini ya, di foto profilnya ada semacam tag, dan di produk, di masing-masing produk itu semua ada tagnya ya, tag Star. Nah, di sini juga biasanya ada data real time yang update ya. Nah, seperti ini untuk pendapatan bersih. Nah, untuk yang bulan ini mungkin ini saya belum tercapai ya. Nah, kalau untuk pembeli yang berbeda 30 hari itu sudah ada keterangan di sini ya. Baik. Kemudian transaksi berhasil 30 hari sudah baik, artinya sudah tercapai targetnya. Persentase chat juga sudah tercapai, penilaian toko masuk ya. Kemudian ini kebetulan ada poin penalti ya, baru satu ini toko saya. Mungkin waktu kemarin pas lagi promo ini ya, promo yang Ramadan sale ini, karena banyak permintaan barang tapi kebetulan ketersediaan stoknya kurang ya. Alhasil saya juga sempat menolak pesanan beberapa kali ya, karena sudah tidak bisa dikirim lagi ya kalau sudah tidak ada barang. Nah, itu mungkin sobat ya untuk cara mengeceknya ya di akun sobat. Nah, selanjutnya saya jelaskan lagi untuk program Star Plus. Apa itu program Star Plus? Jadi kalau Star Plus itu bentuk apresiasinya bagi penjual yang udah Star Seller ya, dan itu pun yang dipilih oleh Shopee ya, yaitu yang memiliki performa bagus, penjualan dan kinerja operasional yang baik, dan telah memberikan pengalaman berbelanja kepada pembeli yang baik ya. Nah, keuntungannya sendiri ini ya, sama, kalau kurang lebih sama ya, kalau tagnya juga ada. Jadi ada tag Star Plus ya. Perbedaannya mungkin ini jauh lebih ini ya, fitur-fitur atau bonus yang didapatnya. Nah, ini perbedaannya ya, keuntungannya antara Star Seller dan Star Plus. Untuk Star, bonus saldo iklan Shopee-nya hanya 3%, kalau Star Plus itu 5%. Kemudian bisa kirim broadcast ya, pesan broadcast 1 kali per minggu ke total penerima sejumlah pengikut toko itu ya. Dan ini untuk Star Seller. Kalau Star Plus itu 1 kali per minggu ke total penerima sebanyak 2 kali ya, jadi lebih banyak. Kalau tagnya kurang lebih sama, terus yang lain-lain juga itu sama ya keuntungannya. Nah, itu mungkin perbedaannya antara penjual yang Star Seller atau Star ya, dan Star Plus. Nah, sobat berkah, untuk menjadi Star Seller ini tentunya tidak mudah ya, karena memang harus betul-betul dikelola ya tokonya, harus betul-betul responsif ya, baik dalam pelayanan ya ataupun dalam pengiriman barang. Nah, kalau toko saya sendiri
memang ada kelemahannya ya. Nah, kalau kelemahannya sendiri di toko saya itu kekurangan SDM ya. Jadi kekurangan admin. Jadi otomatis pengelolaannya juga kurang ya. Apalagi saya juga sekarang sudah mulai sibuk dengan YouTube ya. Jadi kadang-kadang chatnya terbengkalai ya. Nah, untuk saran saya Sobat Berkah, tentunya harus lebih responsif lagi ya, baik dalam masalah balas chat ya, ataupun dalam pengiriman ya. Nah, jadi kesimpulannya saran dari saya agar Sobat Berkah bisa lebih cepat ya bergabung ke Star Seller ya. Selain fokus pada traffic toko ya, jadi Sobat Berkah juga harus memperhatikan poin-poin yang tadi ya, kriteria untuk mengejar Star Seller. Nah, triknya silahkan dicoba seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk mendapatkan penilaian 4,5 minimal ya. Jadi harus seperti apa, itu sesuai kreativitas teman-teman juga ya. Nah, ada satu lagi mungkin yang bisa kalian tiru ya. Nah, saya suka mengirimkan semacam form ya, kertas kecil, itu berupa ucapan terima kasih ya kepada pembeli yang sudah melakukan order di toko saya. Nah, dampaknya apa? Jadi ke penilaian itu ya. Jadi ke penilaian pun itu ada pengaruhnya. Biasanya pembeli itu merasa senang ya. Apalagi misalkan ditambah gift ya, semacam merchandise atau hadiah apapun itu ya. Jadi ada poin plusnya. Belum lagi ditambahkan ucapan terima kasih ya, dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu bisa diterapkan atau bisa dilakukan oleh Sobat Berkah ya, untuk mendapatkan penilaian yang bagus dari pembeli, tapi tidak mengesampingkan pelayanan dan juga kualitas dari produk ya. Jadi sebelum dikemas, di packing, coba di cross check lagi, takutnya ada yang salah masukkan barang ya, dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu harus selalu diperhatikan ya. Nanti juga kalau misalkan sudah bagus ya dan sudah mencapai kriterianya, itu nanti akan ada semacam notifikasi seperti ini ya. Saya coba cari dulu. Nah, seperti ini. Jadi nanti Sobat Berkah akan ada notifikasi dari Shopee, selamat kamu sudah berhasil bergabung dalam program Star. Nah, saat itu juga toko Sobat itu akan tergabung dan diberikan tag Star yang seperti ini ya. Jadi ada tagnya. Nah, itu saja mungkin untuk penjelasan mengenai Star Seller dan Star Plus-nya ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin tidak cocok atau tidak sesuai dengan pemahaman Sobat semua ya. Seperti biasa saya menerima masukan dari sobat-sobat semua ya. Apabila ada yang mau sharing, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu mungkin videonya Sobat Berkah semua ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nantikan kembali video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.